Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim wa faddalahu ala kathirin mimman khalaqa bil in'ami wat takrim. Fa in istaqama ala ta'atillah istamarra lahu hada tafdil fi jannatin na'im wa illa rudda fil hawani wal adabil alim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa huwal khallaqul alim wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh syahida rabbuhu biqaulihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, kita pantas dan wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena masih diberi dengan segala nikmat bahkan sebelum kita memintanya. Dan nikmat terbesar yang harus senantiasa kita syukuri adalah kenikmatan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang paling mulia ini merupakan pertanda bahwa kita masih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita semua menyadari bahwa kemuliaan seseorang bukan dilihat
dari tinggi rendahnya pangkat dan jabatan, bukan dilihat dari banyaknya harta, bukan dilihat dari kemewahan dunia. Sebagai mukmin kita semua meyakini bahwa kemuliaan seseorang adalah dinilai dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Selanjutnya kita sebagai mukmin juga menyadari bahwa investasi yang paling berharga adalah anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Betapapun banyaknya harta yang kita miliki, pangkat jabatan yang telah kita raih, namun kalau kita belum mempunyai anak yang soleh dan soleha, itu belum seberapa nilainya. Anak yang soleh dan soleha inilah yang akan menjadi kebanggaan dan penyejuk mata serta sandaran di hari tua, bahkan menjadi pensiunan pahala setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berapapun biaya yang dibutuhkan kita rela, kita mau mengeluarkannya asal kita dapat mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Bahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kami, berikanlah aku keturunan yang soleh. Mungkin ini salah satu cara yang harus kita ikuti. Kita mulai dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan yang soleh dan soleha, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khatib, kami berkewajiban mengingatkan kepada kita semua, mari senantiasa kita berusaha berdoa kepada Allah, meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah, sehingga kita dikaruniai oleh Allah keturunan yang soleh dan soleha. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tentunya belum cukup kita menyerahkan anak-anak kita dididik di lembaga pendidikan yang kita anggap telah bonafit, telah bisa memberikan ilmu agama yang sempurna. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa menjadikan anak yang soleh dan soleha harus dimulai dari rumah kita sendiri. Yang kedua, Nabi Allah Ibrahim juga mengajarkan satu doa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Kabulkanlah doaku wahai Allah. Ini merupakan pertanda bahwa untuk menjadikan anak-anak yang soleh dan solehah berdasarkan yang diajarkan oleh para nabi adalah dimulai dari mendidiknya melaksanakan mendirikan salat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk salat dan umur mereka telah mencapai 7 tahun. Watribuhum 'alaiha, pukul mereka. Wahum abna'u asrin, kalau mereka enggan melaksanakan salat sedang umurnya sudah sampai 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan tempat tidur mereka. Hadis ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya salat
dalam membentuk karakter seorang anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Bahkan hadis ini juga mengisyaratkan kepada kita semua, solat menjadi ukuran apakah kita memiliki anak yang soleh dan soleha atau tidak. Ketika anak-anak kita sudah mulai mumayyiz, sudah mulai dewasa, mereka dengan penuh kesadaran melaksanakan sholat tanpa diperintah dan dipaksa, berbahagialah bahwa kita insya Allah telah memiliki anak-anak yang soleh dan soleha. Namun sebaliknya, kalau anak-anak kita telah beranjak remaja dan dewasa, namun enggan bahkan meremehkan, melalaikan sholatnya, tentunya kita harus mengintrospeksi kembali cara kita mendidik anak-anak kita. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, begitupun di dalam Al-Qur'anul Karim jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah wahai Muhammad tentang kitab Al-Quran yang telah kuwahyukan kepadamu. Wa aqimis shalah, dirikanlah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, dan zikir yang berbentuk salat ini adalah lebih utama dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah Maha mengetahui apa yang engkau kerjakan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di ayat yang lain di dalam surah Thaha ayat 132 Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha, bersabarlah dalam melaksanakan salat itu. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki kepadamu. Nahnu narzukuka, justru kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Wal 'aqibatu littaqwa, dan akibat terbaik hanya akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ayat-ayat ini jelas menegaskan kepada kita semua bahwa satu-satunya ibadah yang merupakan kewajiban kepada kita untuk mengingatkan keluarga adalah salat. Ketika di hadapan Allah nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan ternyata kita lalai dengan alasan sibuk bekerja, tidak mengingatkan anak-anak dan keluarga kita untuk mendirikan sholat, maka ini alasan tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kewajiban kita yang utama ternyata mengingatkan anak-anak kita untuk senantiasa melaksanakan sholat sebelum kewajiban kita menafkahi keluarga. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, oleh karena itu, di akhir zaman ini tentunya kita semua merasakan kerepotan untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kita semua kerepotan untuk mendidik anak-anak kita karena begitu gencarnya media merusak akhlak generasi kita, sehingga sholat ini menjadi benteng terakhir. Kalau sholat ini diremehkan, dikerjakan dengan semena-mena, maka kita telah tertipu oleh media, dirusak akidah anak-anak kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam surah Maryam ayat 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwat wasaufa yalqauna ghayya. Akan datang satu generasi di akhir zaman yang kerjanya meremehkan perintah salat. Sebaliknya mereka memperturutkan hawa nafsunya.
dan mereka akan menemui kecelakaan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan salat menjadi kurikulum wajib yang bisa kita terapkan di dalam keluarga kita, sehingga terbentuklah keluarga yang soleh dan solehah, dan kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang soleh dan solehah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah, fa in salahat salaha lahu sa'iru amalihi, wa in fasadat fasada sa'iru amalihi." Yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala amal seorang hamba di hari kiamat adalah salatnya. Jika baik salatnya, maka baiklah seluruh amalnya. Jika rusak salatnya, maka rusaklah seluruh amalnya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa karabatihi ajma'in wa man tabi'ah sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Law anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala ta'ala qadima, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallah an sadatina khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillahi ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah ya qadil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata a'da'aka a'da'ad din wa ali kalimatika ya Allah ila yaumiddin.
اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين المستضعفين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم دفعنا عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والفتن ما ظهر منها وما بطن في بلادنا إندونيسيا خاصة وللبلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.